Oke kawan podcast, selamat datang di PWI Karawang TV. Semua hal bisa dibahas, semua hal bisa dianalisa, semua hal bisa disimpulkan. Semua di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas, hanya di belakang meja. Oke kawan podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Kita berjumpa lagi di podcast belakang meja PWI Karawang. Ya seperti biasa, saya bersama wartawan senior Pak Haji Dado. Kumadi, masih sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Nah kita di kantor Kemenag Karawang, jadi kantor sibuk gitu. Dan bersama kita orang nomor 1 di Kemenag Karawang yang kebetulan bukan siapa-siapa, jadi tokoh masyarakat, tokoh agama Karawang yang juga kepala kantor Kemenag Karawang. Jadi mungkin banyak orang yang sudah mengenal namanya itu. Jadi kalau mungkin PNS atau ASN Kemenag atau guru-guru madrasah Ya. itu udah. Apalagi beliau udah kedua kali ya di Karawang. Udah 2 periode. 2 periode. Jadi rekor. Jadi baru ada kepala kantor Kemenag 2 kali periode di kabupaten yang sama. Ini kan luar biasa. Nah kita kenalan dengan Pak Haji Sopyan. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Namun sebelumnya saya ucapkan dulu untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Nah itu kalau birokrat harus lengkap harus kayak gitu. Harus nasional. Ya. Gitu kan. Dan ada lagi satu lagi Pak. Untuk Kementerian Agama khusus adalah salam cakep. Cakep singkatan panjangan. Cerdas, akuntabel, kreatif, edukatif, dan prestasi. Itu khusus Kemenag Jawa Barat atau Khusus Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Kabupaten Kalau Jawa Karawang. Barat yaitu sehati. oh gitu Ya, gitu. Nah, masing-masing kabupaten punya calon itu, tagline itu. Dan kebetulan saya ngambil cakep. Karena ini hasil dari istihara saya mendapatkan cakep. Oke Ji, Pak Kepala, mungkin kita sebelum ngobrol yang serius ya, Ya. soal Kementerian Agama itu kan, soal Karawang dan Ya. segala macam lah, soal nasional, soal haji segala macam nanti kita ingin kenalan dulu secara personal dengan Bapak Haji Sopyan ini. Ya. Jadi Ji kebetulan ini bukan siapa-siapa ke saya, Betul. dia itu kakak kelas saya, Ya. dia bahkan pernah jadi ketua alumni MTS Darul Darul Huda ya. Jadi saya sekolah di situ. Darul gitu. Huda. Dan dulu Di mana waktu itu Bang? di Bedes, tahun Bedes. Jadi Pak Kemenag ini orang Bedes ya. Beres. Ya kebetulan dulu dia waktu MTS mondok di UAS saya. jadi udah sangat. Nah, yang luar biasa gitu kan. Ya meskipun kan beda angkatan lah ya. Ya. Kita beda 3 tahun 3 ya. tahun. Saya Saya kan kelas dari 3, kecil beliau ya. kelas 1. Saya waktu SD ini yang kalau santri sama santri Kalong itu salah satunya dia tuh saya lihat tuh. Nah, dia sama kakak saya itu barengan seangkatannya. Ya. Kalau dulu kan tradisi santri kan luar biasa kan, ada istilah santri Kalong kan, ada santri Mukim gitu Iya. kan. Kalau santri Kalong apa tuh? Ya, santri Kalong itu kita hanya ikut ngaji saja, tapi kadang Tidak. pulang ke rumah. Kalau santri Mukim sepenuhnya tinggal di pondok pesantren gitu. Kalau santri Kalong kadang-kadang ikut ngajinya dan ikut makannya, tidur pulang. Seperti Kalong. Ya, seperti Kalong lah. Bahkan kalau di Kobong itu lagi masak kita liwat sama ikan teri sama jengkol, ya udah kita kumpul semua itu. Ya, jadi tradisi santrinya udah sangat melekat gitu. Nanti kalau sekarang jadi birokrat Kemenag itu ya udah Jadi berangkat udah dari background santri kolotokan. santri kultur, santri kultural. Iya. Nah, ya emang masa ininya kan di pesantren lama ya, maksudnya background ininya kan dia tuh seorang guru agama gitu kan, guru agama yang dari nol mungkin ya, dari pesantren dari nol tuh sampai sekarang inilah gitu kan, sampai sekarang memecahkan rekor
Kepala Kemendak Karawang 2 periode. Ya. Nah, mungkin Pak Haji Ya. perasaannya gimana? Ya. Maksudnya ada fase dari tadi dari orang Karawang yang di Karawang jauh kan Ya, sama ya, ya. Karawang pesisir gitu kan. Menjadi tahap seperti ini gitu. Perjalanannya gimana nih? Jadi yang perlu saya kenang dan sejarah bagi saya dan yang saya patut syukuri, saya hanya seorang manusia anak laki-laki dari 4 keluarga, 4 saudara laki. Yang ketiga saudara saya itu ada 4 laki-laki semua, saya yang ketiga. Ya, yang ketiga, dan saya lahir dari seorang ya disebut petani boleh, bapak saya itu disebut kiai, memang pimpinan pondok pesantren di sana, yaitu di sebuah kampung, nama kampungnya itu Kampung Leuweung Enteng. Leuweung. Ya, Leuweung, tapi insya Allah Leuweung ini ya menjadi Leuweung Enteng itu kalau bahasa Indonesianya itu LA. bukan kaca ya gitu. jadi Bukan bahan kaca. inilah gitulah. Alhamdulillah walaupun saya lahir dari kampung dan tadi betul saya itu sekolah Kang Dodo. Saya itu sekolah di belajar di madrasah terus dari MI, MTS, MA, dan kebetulan sanawiyahnya saya bareng sama Kang Sulhan ya. Adik kelas ini, makanya wajar kalau saya ini karena ini adik kelas saya, dan saya saat itu jadi waktu di MTS Darul ini saya ini sebagai selebritis karena apa? Siswa yang paling kecil gitu, maka dipanggilnya Unyil. Dia itu suka moyokin saya si Unyil zaman. Jadi beda dulu dengan sekarang. Iya, beda dengan dulu sekarang. Kalau dulu saya si Unyil itu. Jadi perjalanan saya itu ya tadi Pak dari etos kerja, ya. Yang saya tanamkan etos kerja walaupun saya lahir dari madrasah, terus kuliah sambil ngajar di madrasah, baik di dinia, di pondok pesantren, guru ngaji, terus ke madrasah formalnya, dan alhamdulillah 10 tahun saya jadi guru honorer. Tahun 2000 saya diangkat menjadi guru PAI, guru pendidikan agama Islam di salah satu SD yaitu Desa Pejaten. Tapi waktu itu negeri ya? PNS ya, jadi PNS tahun 2000 saya diangkat jadi guru PAI ya di SD. Tapi karena memang saya lahir dari madrasah dan honor di madrasah, ya ruhnya madrasah, akhirnya di SD itu hanya 1 tahun kembali lagi ke madrasah, gitu ya. Di madrasah hanya beberapa tahun langsung diangkat jadi kepala. Hanya 4 tahun saya jadi guru, diangkat menjadi kepala madrasah. Kepala madrasah hanya 6 tahun saya diangkat jadi kepala seksi pendidikan diniyah di Kemenag ini. Hanya 2 tahun 3 bulan saya dimutasi lagi menjadi kepala seksi pendidikan madrasah, atau dulu itu seksi Mapenda dulu itu ya. Alhamdulillah cuma 2 tahun kurang 15 hari. Ternyata nasib saya harus memimpin Kemenag ini di tahun 2015. Kalau dilihat dari perjalanan ini, karir Pak Haji itu moncer ya. Sangat moncer ya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga. Dan pas diangkat jadi kepala seksi itu di usia 40 tahun pas itu. Ya, mudah-mudahan ini jadi sebagai inilah gitu. Kalau nama memang saya nama singkat. Memang waktu saya di madrasah belajar nama saya sebetulnya bukan Sofian. Nama saya itu Azizi, ya. Tapi nggak tahu sejarah orang tua saya, hanya kelas 5 MI saya harus diganti dengan Sofian. Ternyata kenapa orang tua saya mengganti nama saya dengan Sofian? Mungkin sudah ada kudratulahnya di sana itu. Dan bahkan saya sekarang sudah punya makna. Jangan bukan semata-mata Sofian itu hanya panggilan Sofian atau sekarang dipanggil Kang Yan, ya. Panggilan saya Kang Yan kan gitu. Tetapi Sofian itu perlu diketahui kan. Ya. S-nya adalah selalu sinergitas. Saya lakukan karena saya sekarang jadi pemimpin, saya lakukan sinergitas dengan stakeholder lainnya, dengan instansi lain, dengan pemerintah daerah, bahkan bukan dengan instansi saja, termasuk dengan teman-teman di bawah, para staf guru dan sebagainya. Saya lakukan sinergitas. Termasuk hari ini saya lakukan sinergitas dengan
PWI. Untuk itu saya ucapkan terima kasih PWI mau datang di ruangan saya yang begini. Ini membawa support saya. Mudah-mudahan dengan kedatangan PWI di ruangan ini menjadi inovasi saya untuk mengembangkan bagaimana Kementerian Agama ke sarana prasarananya harus lengkap lagi. Bahkan terbesit dalam hati saya, insya Allah saya harus punya ruang podcast nanti ke depan. Gitu ya. Yang kedua adalah orientasi perubahan, O-nya. Ya, makanya tadi lakukan perubahan bagaimana Kementerian Agama ini. Sama Kementerian Agama itu tugasnya kayaknya yang paling berat loh. Benar gak? Ngurus ya? bidang. Ngurus semua bidang. Ya, misalnya di sini aja ada sekretariat sekjen, ngurus kepegawaian, bagaimana SDM para pegawai, ya. Yang kedua ngurus bidang haji. Haji yang paling berat. Karena haji ini bukan hanya masyarakat biasa, bukan hanya satu golongan. Mohon maaf, ada si kaya, ada si miskin, ada orang biasa, ada pejabat, kita layani. Nah, oleh karena itu di haji ini yang paling berat melibatkan orang dan karakternya yang masing-masing beda-beda, dan masing-masing ada yang memahami itu apa haji itu dan sebagainya, ada yang juga tidak paham juga. Oleh karena itu disinilah tugas Kementerian Agama yang sangat berat ya. Tetapi karena saya punya konsep orientasi perubahan, kita lakukan perubahan menuju lebih baik lagi. Alhamdulillah saya waktu periode pertama melakukan perubahan di haji, yaitu ada PLHUT. Ya, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Ini bangunannya. Ini inovasi yang saya lakukan. Saya ikut lomba inovasi. Ternyata dikembangkan menjadi ranking 2 se-Indonesia saat itu. Alhamdulillah. Ya. Yang mana haji itu jangan daftar di luar. Cukup datang ke Kemenang. Sudah disiapkan bank-banknya. Ya, ada bank sampai ada 6 bank yang pelayanan ini. Bahkan rencana ke depan saya ingin bagaimana caranya masyarakat ini duduk di rumah bisa daftar haji gitu. Online begitu. Ya, itu. Sedang berpikir itu, Pak. Itu orientasinya. Oke, Pak Jeng ya. Kita sebelum masuk ke ini ya, lebih jauh soal tebak sandi. Oke, siap. Kita lanjut dulu namanya. Ingin tanya kiat, artinya ternyata kan figur Pak Haji Supyan ini dikenal ya ketika misalnya ketika Kemenang Karawang ya. Ketika dia ada Haji gitu kan. Ya seolah-olah ada kesan lebih bergairah ini. Suasana perkantoran dan lebih ramai lah. Mungkin itu ada pengakuan dari masyarakat bahwa ya dari para inilah. Saat ini lebih humanis, lebih familiar, lebih bergairah gitu kan. Nah, ini kuncinya apa nih? Kata kuncinya. Oke. Tapi sebelumnya saya lanjut dulu ya. P-nya adalah pemersatu umat, saya ingin mempersatukan. Ya, I-nya adalah inovasi. Saya lakukan inovasi semua tadi. N-nya adalah normatif melakukan kebijakan. Nah, itu Sopyan. Nah, kiat-kiat tadi, pertama pada prinsipnya saya tidak merasa bahwa saya seorang pejabat. Artinya humble. Saya ingin bahwa teman-teman semua ada sahabat, bukan bawahan. Ya. Gitu. Bagaimana memberikan semangat anak buah, bagaimana sosok saya ini harus dekat dengan ini. Bahkan saya banyak dekat dengan yang kecil-kecil, Pak. Misalnya, mohon maaf, dengan OB, dengan Satpam, bahkan kita welcome, makan bareng sama OB, ya di bawah pohon itu pos dan sebagainya, ya kita. Karena itu. Ya, akhirnya ya alhamdulillah betul tadi apa yang disampaikan Akang bahwa kita ini nih. Dan dengan kedatangan saya lagi ke sini ya mudah-mudahan lah. Dulu saya 5 tahun memimpin ini mudah-mudahan banyak perubahan dan sekarang lebih banyak perubahan lagi menuju lebih baik dan memberikan semangat kepada para pegawai. Kita jangan terlalu inilah. Artinya pada prinsipnya bagaimana anak buah kita bisa tersenyum. Maka saya sampai punya tagline Kemenag cakep, ya Kemenag cakep semangat pagi, ya semangat pagi, Kemenag Karawang cakep, jangan lupa bahagia. Tujuannya itu. Jadi di saat apapun semangatnya seperti pagi-pagi. Yang kedua ya kita harus cerdas, akuntabel yang tadi saya sampaikan. Yang ketiganya ya punya masalah di rumah lupakanlah. Datang ke kantor, mari kita bahagia, mari kita semangat semua. Itu maksud saya. Jadi masalah di rumah jangan sampai
kebawa ke kantor. Akhirnya mengganggu pekerjaan, Iya. tidak semangat gitu. Kita ini aja, kita diperhitungkan dari jam 7.30 sampai jam 4 sore diri kita ditaruhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanilah gitu. Maka layani ini. Maka saya sering sidak ke ruangan-ruangan. Kalau ada pegawai saya melayaninya dengan tidak senyum, saya langsung tegur, Pak. Tolong senyum. Gitu. Karena itu kuncinya. Ya, gitu. Makanya, Jadi negor tolong senyum sambil senyum gitu. iya, sambil bercanda, ajak bercanda. Bahkan saya sampai bercanda, ada apa kamu cemberut aja gitu. Belum makan atau udah makan gitu. Saya suka gitu ya. Jadi intinya yang saya lakukan tadi ini, saya merasa bahwa semua adalah pegawai saya, partner saya, atau saya adalah sahabat saya. Jadi tidak ada kasta-kasta bagi saya itu. Oke teman podcast, setelah tadi kita membahas lebih dekat dengan Kepala Kemenag Karawang, setelah yang satu ini kita nanti akan membahas ke bidang-bidang itu kan, pekerjaan-pekerjaan atau kondisi seperti apa nih. Mungkin soal haji dulu, Bang. Ya soal haji, soal pendidikan, Madrasah, dan ya. soal KUA pernikahan. Oke teman podcast, setelah yang satu ini. Oke kawan podcast, ketemu lagi di belakang meja. Ci, ini kita agak masuk mulai serius nih. Iya, soal apa itu, Bang? Ya soal Abdul Diat kan, Oh jemaah iya. jemaah haji itu kan. Artinya ini kalau Kementerian Agama itu kan, kalau itu paling isu paling hangat itu ya soal haji. Dan ini belum berakhir rangkaiannya. Masih ada proses pemulangan, Pak. Ya, Belum biasanya beres ya, Pak? ya, Belum ya. Belum. biasanya kalau ada apa-apa soal pelaksanaan ibadah haji, pihak yang pertama disalahkan adalah Kemenag. Nah benar nggak itu gitu? Iya. Karena Kita- memang kalau Kemenag itu ada selebritis, segala sesuatunya Kemenag. Nah kita Ya, ingin tahu ya, ya, Pak oke. Kepalanya, sebetulnya urusan tupoksi ya, tanggung jawab ibadah haji itu sebetulnya posisinya gimana ini? Ini yang jelasnya gitu. Jadi sebagaimana aturan pemerintah bahwa penyelenggaraan haji ini bukan hanya Kementerian Agama, ya, melibatkan semua komponen, terutama di daerah, di kabupaten, yaitu pemberangkatan dan pemulangan. Ya, kalau Kementerian Agama kan daftar, ya. Tadi yang saya lakukan untuk melayani pendaftaran dengan cara bagaimana jamaah haji jangan capek datang ke bank-bank. Akhirnya saya punya inisiasi, jamaah cukup datang ke Kementerian Agama. Itu kan merupakan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Itu. Jadi masyarakat kan bisa efektif dan efisien, baik dananya, tenaganya kan gitu. Dan juga waktunya, seharusnya memakan waktu sampai 2-3 hari kan cukup datang sehari, bahkan insya Allah 1 jam selesai dalam pendaftaran. Setelah pendaftaran, nanti kita jamaah ini kan ada yang menunggu, ada yang ini kan gitu. Dan untuk pemberangkatan ini kami ya tadi nama saya sinergitas dengan pemerintah daerah. Artinya bahwa pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan ini bukan hanya tanggung jawab Kemenag, ya, pemerintah daerah juga, ya. Bahkan itu bukan hanya pelaksanaannya, tapi termasuk anggarannya. Anggarannya itu pemerintah daerah. Maka saya ucapkan terima kasih. Selama ini pemerintah daerah selalu menopang anggaran pemberangkatan dan pemulangan. Sinergitas Kementerian Agama itu. Dan juga bukan hanya pemerintah daerah melalui Kesra, tetapi melibatkan juga Polres, melibatkan juga Pol PP, melibatkan juga Dishub. Nah, untuk itu mohon maaf, pada sebelumnya mungkin kemarin pelaksanaan ibadah pemberangkatan itu Kemenag Karawang ini dilaksanakan di 305. Itu pembuktian bahwa memang Kemenag ini pelaksanaan ini bukan tanggung jawab Kemenag saja. Buktinya tentara juga dilibatkan tempatnya. Hari ini saya pemberangkatan di tahun ini mohon izin ya, karena banyak masukan dari calon jemaah dari ini. Akhirnya saya lakukan, minta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan itu di Al Jihad. Pertama ya jalan, kita tertatip jalan dan sebagainya.
Nah, akhirnya alhamdulillah direspon, kami hanya pelaksana kalau pemberangkatan itu. Ya walaupun memang ketua PPIH kabupatennya adalah kepala Kamenag, tetapi hal-hal itunya adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Mohon maaf lah, penanggung keamanan pemerintah daerah yang ini di Supores dan sebagainya gitu, Pak. Ya. Itu ya. Nah, ini yang apa sampai jamaah walaupun hanya 1 atau 2 orang yang pulang pun ya masih tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah daerah dengan Kementerian Agama. Itu, Pak. Jadi perlu diketahui bahwa bukan hanya tanggung jawab Kemenag saja. Ini saya tekankan, bukan tanggung jawab Kementerian Agama saja. Kementerian Agama adalah sebagai pelaksana, tetapi kaitan dengan ini karena memang untuk masyarakat Karawang ini, ya berarti tanggung jawab pemerintah Kabupaten Karawang. Dan sudah terlihat pemerintah daerah memang antusias dan betul-betul membantu pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan. Bahkan di kabupaten lain juga sama semua, bukan Karawang saja. Saya waktu di Bekasi ya sama, waktu di Purwakarta, bahkan di Purwakarta lebih mohon maaf lah, lebih istimewa lagi apa? Jamaah dijemput di rumahnya oleh mobil dinas pemerintah daerah. Meskipun diiringi juga oleh keluarga. Ya diiringi tapi tidak ikut masuk gitu. Bisa tertib lah, artinya bisa ini. Tetapi lebih maksudnya betul-betul pemerintah daerah itu memberikan pelayanan bahwa ini tanggung jawab kami. Sehingga sampai menjemput. Nah, kalau di sini kan masih kita kumpul di sini ya, diantar oleh keluarganya ke Al-Jihad. Di Al-Jihad tanggung jawab kami mengantar dengan pengadaan bis dan sebagainya itu oleh pemerintah daerah. Memang posisi kapasitasnya gitu maksud saya itu ya. Kami ini hanya kegiatan seperti kemarin Pak manasik hajinya itu Kementerian Agama ya, bimbingan manasik haji kewajiban Kementerian Agama, data dan sebagainya Kementerian Agama. Ya berarti kan sudah jelas ya perannya. Ya. Samping tadi mungkin Kemenagma awalnya database tadi kan. Iya, bahwa katakanlah orang yang mau berangkat ini tahun ini Kemenag yang itu dalam sesuai pelaksanaan dengan penyelenggaraannya ya keberangkatan atau kedatangan itu bagian dari salah satunya. Nah bahkan yang harus dominan itu kan Pemda. Makanya yang melepas itu ya Pemda. Selalu Bupati karena memang itu. Buspida itu. Nah berarti kan di tiap daerah ada tergantung ininya kan, tergantung peran Pemdanya kan. Ya. Artinya tadi kalau Purwakarta. Kepala tadi mengatakan Purwakarta mungkin lebih ke hulunya, bahkan sampai menyebut ke rumah. Nah Karawang belum lah. Nah, itu kan tergantung kepala daerahnya. Tergantung gitu. kepala daerah. Nah kira-kira hal kayak gitu bisa diinian nggak? Disamakan nggak gitu? Tergantung kemampuan pemerintah daerah. Karena kalau kita melihat kuota jamaah, mungkin karena di Purwakarta, mohon maaf ini saya. Di Purwakarta sampai jam itu karena memang kuotanya sedikit Pak. Ya. Purwakarta itu hanya 746 satu tahun pemberangkatannya, mungkin bisa itu. Jadi dikerahkan camat 17 kecamatan. Itu mobil camat, mobil kepala OPD, mobil ini dilibatkan semua untuk penjemputan itu. Karena memang mungkin jamaahnya sedikit. Kalau Karawang berapa? Kita 2052 kemarin memberangkatkan. Makanya mungkin tidak akan terkejar kalau secara ini. Tetapi walaupun tidak dijemput seperti itu, saya atas nama Kementerian Agama dan mewakili masyarakat yang berangkat haji merasa bersyukur dan alhamdulillah testimoni masyarakat ini pelayanan kita selalu baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, dan termasuk pelayanan haji di Arab Saudi juga alhamdulillah sudah bagus. Saya terharu kemarin ada seorang ibu langsung salaman dengan saya, dijemput, tiba-tiba dia langsung ngomong, "Pak, alhamdulillah lebih baik mantu." Gitu. "Pak, jangan dengar orang-orang, saya yang merasakan," kata dia. Sampai seperti itu. Berarti kita dengar orang yang merasakan, yang berangkat. Orang yang kalau isu-isu bahwa pelayanan begini kan mereka tidak berangkat, Pak. Iya. Betul nggak? Karena gitu. Katanya. Kita kan bukan katanya, tapi realitas kenyataannya. Dan alhamdulillah tahun ini Kemenag Karawang memberangkatkan 2052 dengan 7 kloter. Dan sudah dipulangkan 2 kloter, tinggal 5 kloter lagi. Gitu. Insya Allah kami, walaupun ada 2 orang, Kementerian Agama tetap menjemput. Kita layani.
Karena bahwa kemudian Anwar sadar bahwa saya ini adalah bukan ini tadi saya sampaikan bahwa saya ini adalah hodim, pelayan, harus dilayani semua. Dan mereka punya hak untuk dilayani. Ya. Punya hak dilayani. Mohon maaf lah. Ya, misalnya kemarin ada yang tanajul ibaratnya, satu orang atau yang sakit. Ya, kita ini kan. Gitu, kita layani lah. Gitu ya. Nah, kloter berapa kemarin? Kloter 40, kloter 18. Mohon doa ada satu orang tertinggal karena sakit. Nah, tetapi barusan ada informasi sudah mulai membaik. Mudah-mudahan bisa dipulangkan. Toh nanti dia tidak gabung dengan kloter Karawang, ya gabung dengan kloter lain ternyata pulangnya saya akan yang menjemput di sana. Tetap dijemput Pak ya. Tetap dijemput Pak. Diantarin ke rumah keluarga. Gitu Pak. Update-nya yang sakit berapa tuh pasti? Kalau secara ini yang laporan sebetulnya yang ini Karawang itu pemberangkatan itu 2056 kota. Kemarin itu yang nggak jadi itu 4. Kenapa? Nyampe embarkasi ada yang sakit, pulangkan. Terus juga ada yang yang kena yang maksudnya yang pisahnya ini bukan pisah, artinya dia punya catatan oleh Arab Saudi tidak boleh ke sana gitu ya. Masuk. 2 orang. Akhirnya jadi kita 2052. Nah, dari 2052 ini yang meninggal 2 orang. Ya, yaitu orang Kecamatan Ciampel dan orang Kecamatan Jatisari ya. Mudah-mudahan yang lain sisanya sehat, bisa pulang dengan selamat. Gitu. Yang barusan saya sampaikan juga yang kloter 18 ada yang sakit itu mau ke bandara naik bis di bis kritis diturunkan lagi dibawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillah barusan info update dari petugas alhamdulillah sudah sehat. Ini atas nama siapa itu Pak Basori kalau tidak salah itunya. Pak Basori ya alhamdulillah ya. Nah ini haji ini saya ucapkan terima kasih pada masyarakat Karawang. Walaupun haji menunggunya lama, tapi antusias untuk ini berarti untuk daftar haji ini semakin berarti perkembangan untuk ibadah. Antusias untuk ibadah ini orang Karawang ini benar-benar. Kita sudah. Nah kita daftar tunggu. Oh daftar tunggu. Berapa tahun? Ada berapa? Daftar tunggu ini Kang dari hari ini. Tercatat hari ini yaitu sudah 41.610. Berarti kalau ngitung estimasi kalau dengan kuota dibagi berapa lama tuh Pak? Berarti hampir berapa tahun ya? 23 tahunan. 23 tahun. 21 tahunan ya. 21 tahunan ya. Artinya Pak kalau pengen naik haji begitu usia SD harus segera daftar ya. Biar siap. Ada batasnya, mulai usia 12 kita pendaftaran. Iya. Ada aturannya. Tidak usia 12 tahun. Lah iya. Jadi boleh daftar itu ya. Ada aturannya bahwa mulai dari ini tadi kalau yang sekarang usia 70 pensiun lah katakan pensiun lalu daftar haji 60 tahun berarti 81 tahun baru bisa diberangkatkan gitu ya. Itulah karena memang kita terdaftarnya melalui sistem Siskohat ya gitu ya gitu Pak. Jadi untuk itu ini patut kita syukuri ya. Kata siapa orang Karawang ini? Ternyata kan kuotanya makin naik ya dari tahun ke tahun kuota umrah. Iya, secara ini kita naik dan kalau Karawang kan kita diperhitungkan dengan ini ya, dengan jumlah penduduk di sini. Dan kita ya tadi kita mendapatkan 2056. Gitu. Kuotanya per tahun. Berarti rata-rata kita ya bisa karena memang belum tentu kloter itu penuh untuk Karawang juga, makanya jadi 7 kloter Karawang ini seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan penyelenggaraannya kita bagus dan sampai hari ini kita masih bagus, insya Allah tidak merubah kuota ke depan dan mungkin bisa ditambah kuota ke depan gitu ya. Mungkin saja gitu bisa di ini. Berarti sistem tadi ya maksudnya dengan makin banyaknya antrian sampai 40.000. Itu teh di luar yang sudah jelas punya ini ya,
sudah punya mendaftar. Betul. Kan udah ada yang udah punya porsi. ada yang nabung aja itu. Itu Ah. nggak masuk ya, belum masuk itu kan? Kalau nabung ada nabung haji, ada nabung untuk haji. Kalau nabung untuk haji ya tabungan haji, tabung untuk haji aja. Kalau dia belum mendapatkan 25 jutaan, itu Belum porsi ya, daftar. belum masuk pendaftar. Oh, gitu. Kan ada yang memahami bahwa saya udah 25 juta ini udah lunas dan bukan. Itu mah hanya Itu untuk daftarnya ke porsi. KBIH. Dan daftarnya seharusnya bukan ke KBIH, artinya daftar tetap ke bank, Iya. ya, ke bank. Banknya mana? Bank syariah. Bank syariahnya di mana? Sudah disiapkan di Kementerian Agama supaya jamaah ini tidak capek, maksud saya. Kalau banknya di luar, maaf itu, katakannya banknya di Dengklok atau di Cikampek, nanti habis daftar terus balik lagi, lapor lagi beberapa kali. Tapi kalau banknya di sini, pelayanan siskohatnya di sini, ya alhamdulillah. Dan ternyata masyarakat berterima kasih sekali itu dengan Pak Haji, program ini ini. sekarang kan ada beberapa klasifikasi jemaah haji ya. Ada yang haji furoda, ada haji ONH plus. Itu masih berada di tanggung jawab Kemenak bukan? Itu pusat, itu bagiannya pusat lah ya, Iya. itunya. Kalau di sini yang reguler aja, Oh, yang Pak. reguler, Yang di ya. reguler, ya yang haji plus daftar di travel gitu. Tapi tetap di Kementerian Agama ada bagiannya di sana di pusat, yaitu direktur haji khusus itunya. Kalau kita di sini mengelola haji reguler yang biasa itu. Biasa. Tetapi alhamdulillah hari ini kita juga sudah melalui mendata dan ini kan karena tugas Kementerian Agama memberikan pengawasan dan pembinaan, termasuk PPU juga travel yang menyerahkan haji khusus itu harus komunikasi dengan kita. Walaupun mereka itu daftar mereka kita tidak tahu ya, tetapi dalam tetap koordinasi ada. harus ada. Dan sudah dimulai tahun ini dengan beberapa haji, bahkan ada yang dilepas oleh saya gitu. Artinya masih dalam pemantauan. Tetap pemantauan. Karena apa? Kita jaga-jaga juga, ya. Mohon maaf lah, jangan sampai merugikan masyarakat. Betul. Oleh karena itu saya sampaikan kepada masyarakat, hati-hatilah. Apalagi dengan kejadian sekarang kemarin itu ada bisa bisa ziarah dan sebagainya. Iya. Nah ini, saya atas nama Kementerian Agama menyarankan daftar aja sesuai dengan aturan, ya. Kalau mau ke haji khusus yang jelas, gitu. Kalau haji biasa ya daftar ke Kementerian Agama melalui tadi, ya. Itu. Nah, termasuk juga umroh ingin saya sampaikan di sini, karena memang nyambung dengan umroh. Umroh juga jangan sampai kita daftar ke travel atau yang penyelenggara umroh yang mohon maaf lah, yang tidak jelas. Yang tidak jelas dalam tanda kutip. Tanda kutip, Iya. gitu ya. Jangan sampai dirugikan nyampe bandara balik lagi, sampai ini balik lagi, gitu ya. Tadi itu harus peran Kemenak di daerah ya, kabupaten itu gimana travel? Nah, makanya kata saya juga tadi, saya tahun ini kepemimpinan saya di sini saya betul-betul ini ingin mengawasi itu, membenahi itu. Jangan sampai mereka, mohon maaf lah, berangkat umroh melalui travel Kemenak tidak tahu, ada masalah Kemenak. Iya. Lari, ini Kemenak gimana? Ada travel begini, travel begitu. Padahal berangkatnya kita tidak tahu. Oleh karena itu, mohon maaf pada semuanya. Kita punya travel hampir kurang lebih di Karawang ini ada 14 travel. Ya, kita sudah mulai direkon di data. Di verifikasinya berapa tahun sekali tuh? Itu kebijakan di sana nanti ya. Kita hanya mendata legal dan tidak legalnya, punya izin nanti dianya. Dan kita tidak menutup masih ada travel yang begini. Artinya travel Jakarta, travel tapi ininya cabang-cabang gitu. Dan cabang ini belum mengajukan kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini mereka mau mengajukan kepada kita supaya kita juga punya data travel ini ada berapa di Karawang dan travel ini. Nanti kan kalau ada hal sesuatu seperti tadi saya sampaikan, kan saya bisa menegur. Ya, bisa memanggil. Ya, itu maksud saya. Jadi sekali lagi saya himbau
ya hati-hatilah kaitan pendaftaran haji, kaitan umroh dan sebagainya kepada masyarakat. Nah Pak, dengan imbauan itu Kemenak membuka nggak ruang konsultasi? Ada. Itu PLHUT itu fungsinya itu, Pak. Ruang konsultasi. Bahkan bukan hanya PLHUT di sini di Kemenak, termasuk balai haji di KUA itu. Ya. Gitu. Ada di tingkat kecamatan. Di KUA. Jadi makanya maaflah harus kadang-kadang salah gitu datangnya gitu ya. Mau kawin doang kawan. Dianggapnya KUA itu tempat kawin doang. Adab nikah itu mah Kang Dodo lah gitu. Maksud saya KUA ini adalah Kementerian Agama tingkat kecamatan yang melayani semua bidang, ya, hajinya termasuk pendidikan. Makanya kan pengawas kami ini ngantor di KUA juga, ada di KUA juga untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Gitu. Jadi jangan ada image bahwa KUA ini hanya melayani pernikahan saja. Ya, fungsi seperti itu ya, boleh ya. Tadi kan soal posisi travel ya, KBIH. Nah, kan yang harus jadi harus masyarakat ya. Ya kebanyakan kita kan masyarakat awam ya. Soal mengurus haji segala macam. Nah, tadi di masyarakat itu misalnya ada tadi istilah KBIH daftar bukan ke Kemenak tapi ke KBIH. Jadi istilahnya istilah talang. Ada tuh fenomena kayak gitu. Oh, gini ya. Sebetulnya saya perlu sampaikan siapa itu KBIH. KBIH itu mitra Kementerian Agama. Memang legal KBIH. KBIH itu membantu Kementerian Agama di bidang manasik. Nah, pembekalan ilmu ibadah haji. Sebetulnya itu. Makanya kalau di KBIH itu sudah ada pelaksana, belum berangkat masih lama sudah ada manasik, nggak apa-apa karena memang mereka tugasnya adalah untuk manasik haji. Kalau masalah daftar diantar itu oleh KBIH nggak apa-apa, itu hanya mengantar, artinya memfasilitasi kita. Terus dana talangan seperti nggak ada di Kemenak itu, menyarankan tidak ada dana talangan. Ya, dana talangan itu mohon maaf ya, mungkin hanya area koperasi aja di perbankan itu, mohon maaf lah. Ya. Pulang ke haji bukan hutang. Itu makanya ya, sehingga bahkan kadang-kadang akhirnya pembatalan itu gak kesetoran, jadi pembatalan minta rekomendasi kepada Kemenak, padahal Kemenak tadinya nggak tahu talangan ini gitu. Padahal kan kalau untuk berhaji berhutang kan nggak wajib kan, berarti kan pertama itu, yang kedua kan haji itu yang udah istato yang sudah mampu. Ya, jangan memaksakan kalau tidak mampu, daripada bakal jadi madorot, punya utang, punya ini ya kita ya belum wajib. Kan gitu ya. Jadi saya sarankan yang biasa, yang normal lah gitu ya. Itu daftar tadi ke bank itu sesuai ini ya. Dana talangan kan maaf ya. Jadi saya bukan ini ya. Saya bukan ini bahkan melarang lah. Ya. Sama aja utang kan itu. Jadi kalau saya ngizin nanti saya nyuruh berhutang atau. Ya udah menggugurkan kewajiban itu jual haji. Ya tidak wajib lagi. Kan syaratnya kan mampu. Jadi tidak mampu berarti berhutang. Kalau ada hutang kan artinya nggak mampu. Yang walaupun memang kadang-kadang orang padahal duit punya. Ya, duit punya untuk ini, udah mampu secara kasat mata dia dilihat orang mampu, tapi dibikin tidak mampu karena uangnya dipakai ini, udah ya pakai dana talangan aja karena ini biar nggak apa-apa, ada ujroh juga kan gitu. Nah ini padahal ya tadi kalau kembali kepada niat haji itu yang sudah istiqoah, benar nggak? Iya. Gitu. Oke, kawan podcast, setelah soal haji nanti kita akan membahas soal kinerja lain di Kementerian Agama Karawang setelah yang satu ini. Oke, kawan podcast masih di belakang meja. Nah, apa nih setelah tadi kita soal jemaah haji ya? Tadi kan disebutkan soal penyelenggaraan jemaah haji. Nah, kita pengen tahu sebenarnya selain mengurus jemaah haji itu tugas lain dari yang krusial lah dari Kemenak ya. Gitu. Perlu diketahui bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya haji saja. Di sini kita ada 7
7 bidang. Pertama Setjen. Setjen ini mengelola kaitan dengan bidang umum, ya, terus bidang keuangan, terus kepegawaian, perencanaan adanya di situ, ya. Tentang SDM kepegawaian juga ada di situ. Yang kedua adalah seksi Bimas. Seksi Bimas ini yaitu KUA, para penyuluh itu di bawah naungan seksi Bimas. Termasuk juga, mohon maaf tadi kelewat, Setjen juga FKUB. KUB ini ada di Setjen. Jadi unsur agama tadi ada, dan di Karawang ini sudah ada bagian penyuluh agama Buddha, Kristen sudah ada, Katolik sudah ada. Agama Islam, Itu. ya? Jadi bukan. Kementerian Agama ini punya kewajiban melayani, membina, dan melindungi semua agama, bukan hanya salah satu agama. Nah, misalnya di Kabupaten Karawang ini agama ada berapa? Ada 6. Kita layani semua. Makanya tadi melalui Setjen ini, ya. Dan nyambung dengan program Pak Menteri, adanya moderasi beragama, kita lakukan itu. Dan alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya ini di Karawang sampai sudah ada kampung project ya, kampung kerukunan, bahwa semua tempat ibadah ada di situ, yaitu di Resinda ada gereja atau wihara. Nah, pokoknya 6 agama, bahkan rencana di tahun ini juga akan dibangunkan bukan pura, kelenteng yang itu yang gede itu. Ya, itu untuk Konghucu kan. Vihara. Ini vihara sudah ada. Ada. Jadi bahkan ada juga kampung moderasi di daerah kita di utara, pantai utara, yaitu di Cemara. Sudah ada kampung moderasi. Itu Cemara itu dicanangkan sebagai kampung moderasi. Yang mana di situ masyarakatnya ada yang beragama Buddha, Kristen di situ, Islam, ya. Nah, tapi alhamdulillah mereka rukun-rukun semuanya. Dan insya Allah sebentar lagi kami akan mencanangkan kampung rempung. Kampung rempung ini selain dari tadi agama di situ, termasuk juga ada kampung zakat di situnya. Jadi masyarakat bagaimana menggalakkan zakat cuma di situ, Pak. Insya Allah ini kami sedang mencari tempat yang tepat itu, dan bahkan di tahun ini juga harus realisasi ini kampung rempung ini, ya. Nah, ini pekerjaan para penyuluh tadi, ya. Nah, itu di Setjen. KUB itu adanya di Setjen. Nah, kalau tadi Bimas yaitu penyuluh dan kepala KUA. Lembaganya Majelis Taklim, masjid. Masjid-masjid didata oleh kita melalui Simas, ya. Makanya masjid kan kita nanti kan terdaftar juga di kita. Termasuk Majelis Taklim yang ini. Tugasnya adalah para penyuluh. Yang ketiga yaitu pendidikan madrasah. Penmad ini pendidikan madrasah yang mengelola lembaga-lembaga formal, ya. Ada RA Raudatul Atfal, ada MI Madrasah Ibtidaiyah, ada MTS Madrasah Sanawiyah, ada MA Madrasah Aliyah. Ini di madrasah. Dan alhamdulillah kita sudah punya banyak madrasah, hampir RA saja hampir 260-an. Belum MI kita sudah punya 164 atau berapa, ya. Dan Sanawiyah sudah 60 lebih, Aliyah sudah 30. Ini kita akui madrasah mayoritas swasta. 99% dikelola oleh yayasan swasta. Negerinya cuma ada 12. Ada MIM 2, MTS 4 dan MTS 6, Aliyah 4. Gitu, ya. Kalau yang negeri itu pengelolaannya adalah Kementerian Agama langsung melalui kita angkat kepala madrasah negeri itu kalau madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama, tapi yang punyanya adalah yayasan. Kita hanya berhak membina. Itu di bidang madrasah. Termasuk juga alhamdulillah gurunya ini banyak, ya. Dan sinergitas dengan pemerintah daerah untuk guru madrasah di Karawang ini sudah ada bantuan kadedeh dari pemerintah daerah melalui setiap penglebaran itu. Kurang lebih 12 miliar anggaran untuk
Guru ngaji ya. guru ngaji dan guru madrasah. Madrasah. Gitu. Bahkan guru RA juga mendapatkan insentif dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Guru RA, ya itu. Terus yang ketiga di bidang PAIS. PAIS ini adalah seksi PAIS ini adalah mengelola guru agama yang ada di sekolah. Artinya di sekolah umum, di TK, di SD, di SMP, di SMK, SMA. Jadi lembaga milik dinas pendidikan, tapi guru agamanya di binaan Kementerian Agama. Kementerian Agama baik sesuai dengan motonya, ikhlas beramal. Kita membayar guru agama guru agama SD, SMP, SMK, guru TK yang milik dinas pendidikan. ASN, Pemda sih. Sertifikasinya kita bayar yang sudah punya sertifikat. Kurang lebih kita kontribusi Kementerian Agama ke sana itu hampir lebih dari 38 miliar untuk membayar mereka. Alhamdulillah, kita hanya ini aja. Padahal lembaga-lembaga dinas pendidikan. Cuma perlu diketahui, kita punya guru 700 lagi nih. Yang belum guru honor, yang belum guru agama yang ada di sekolah yang belum sertifikat ini kurang lebih 700-an. Dan itu akan diupayakan, Pak, untuk. Nah, itu. Kami bisa mengupayakan untuk membayar sertifikasinya kalau mereka sudah PPG. Biaya PPG itu selama ini sama siapa? Biaya PPG dulu memang di Kementerian Agama, ya, penyelenggara PPG itu dulu itu. Tetapi sekarang PPG-nya itu kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan surat edaran dari dari pusat. Tapi sudah dilaksanakan. Saya sudah sampaikan, tapi dari pemerintah daerah baru beberapa daerah yang ini Karawang belum dibiayai. Karena memang mungkin katanya tidak karena sudah anggaran belum masuk itu, tetapi ada dua kewajiban, ada yang dilakukan. Pertama dibiayai pemerintah daerah, yang kedua bayar mandiri dari peserta. Kalau dia pengen cepat sertifikasi, pengen cepat PPG dan punya sertifikat PPG, mereka bayar sendiri. Nanti kerjasama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Karawang dari 700 ini perlu diketahui, saya ingin sampaikan di sini supaya memahami, karena Karawang ini ada inovasi bayar mandiri melalui kerjasama dengan Basnas di Karawang. Ya, alhamdulillah ternyata sampai yang daftar pengen cepat punya itu hampir 400, dan alhamdulillah mulai tanggal 1 kemarin sudah mulai pendidikan, sedang berjalan pendidikan mereka ini. Cuma yang kita pikirkan 300 ini siapa kalau bukan pemerintah daerah, karena mereka pribadi atau mandiri mereka tidak mampu. Yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Saya sudah lapor ke pemerintah daerah dan saya sudah lapor juga ke DPRD bagaimana menangani hal ini. Mereka kasihan, mereka ngajar sudah lama, sudah ini tapi belum ada perhatian. Kemenak siap kalau mereka sudah punya sertifikasi. Sebab tugas Kemenak itu memberikan penghargaan, reward kepada guru yang sudah punya sertifikasi sebagai guru yang profesional. Itu ya, itu di PIS. Ya, mudah-mudahan ini. Yang keempat di bidang pontren. Di seksi pontren. Seksi pontren ini mengelola Madrasah Diniyah, TVQ, PAUDQ. Sekarang ada PAUDQ, Pak. Yang terendah itu PAUDQ, pendidikan Quran. Ada TKA, terus ada TVQ, pendidikan Quran juga. Ada DTA, Diniyah Takfiliyah, bahkan ada Diniyah Wusta juga, ya. Dan ada Muadalah juga, ya, di sini. Banyak sekali sih. Ya, alhamdulillah. Dan pondok pesantren. Karawang pondok pesantrennya lumayan. Jumlahnya. Hampir 600 ada pondok pesantren di Karawang. Kalau ini maju semua, saya yakin Karawang ini menjadi kabupaten yang yang Islami lah. Ya itu berapa? 600? Iya, kurang lebih 600-an. Tapi, jelas semua itu maksudnya? Legal, yang terdaftar. Yang legal itu ya? Itu yang terdaftar di kita. Yang terdaftar ya? Mungkin ada juga pesantren yang nggak mau terdaftar. Dia ada, tapi kan kita tidak punya hak untuk mewajibkan mereka terdaftar di kita, karena memang masyarakat. Atau terdaftar tapi tidak mengelola, itu ada, berarti ada. Ya, gitu. Oh enggak, kalau dia tidak mengelola, kami tidak akan mengeluarkan izinnya lah. Oh gitu. Tidak. Nah, yang memang ada yang sudah terdaftar tadi maju, sekarang ada layak mutu walayahya ada juga sih. Tapi kita verifikasi yang itu.
diverifikasi lagi melalui data emis. Ya, nah, berarti kan yang sudah ini yang terus lancar setiap ini mendata emis. Makanya kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang data dari Kemenak dengan data dari pemerintah dari daerah itu pemerintah kadang-kadang ada bedanya. Karena mereka itu kan tidak mendata melalui emis. Kalau kita melalui emis. Ya, kalau mereka kan hanya melalui kepala desa, di desa ini ada pesantren, di sini ada pesantren. Padahal pesantren tersebut belum terdaftar. Gitu ya. Jadi MS itu Ji, aplikasi data. data ya. Ini jadi data jelas. Jelas. Kiainya siapa? Gurunya apa? Kurikulumnya apa, yang diajarkan apa, kitab apa gitu. Jadi terhindar. Ketika ada ada pondok pesantren yang kurikulumnya agak-agak bisa terdeteksi. Ada sedikit ini kita yang bagian verifikasinya. Itu ya, makanya ini harus betul-betul selektif juga kita. Bahkan perlu diketahui bahwa sekarang izin operasional pondok pesantren itu Kementerian Agama kabupaten ini hanya memberikan rekomendasi, Pak. Keluar izinnya langsung dari pusat melalui aplikasi itu tadi. Jadi tidak semena-mena sekarang daftar pondok pesantren datang ke sini bawa proposal mengeluarkan izin, tidak. Sekarang saya kami ini hanya mengeluarkan rekomendasi tapi setelah dicek oleh seksi pesantren bahwa betul-betul pesantrennya ada, kiainya ada verifikasi faktual. Iya, pengajiannya ada, sarananya tempat ada, jangan sampai ya pesantren mohon maaf lah gitu ya. Hanya sebuah nama saja, tidak. Betul. Keluarkan rekomendasi, dia daftar, kemudian nanti keluar izinnya dari pusat. Itu untuk pondok pesantren sekarang. Seperti itu, ya. Madrasah juga seperti itu. Itu yang ke apa? Ya sekarang pontren, dan yang tadi haji kan sudah ya. Yang terakhir adalah seksi syariah atau penyelenggara syariah ya. Syariah ini bagian yang ngurus wakaf. Ya, yang ngurus arah kiblat gitu. Jadi kalau masjid mau di daerah mau bangun masjid, arah kiblatnya bingung, mangga silakan datang ke Kementerian Agama minta bantuan untuk pengukuran arah kiblat yang tepat. Jangan sampai kita sholat nanti kiblatnya nggak benar juga. Ini tugas Kementerian Agama, ya. Insya Allah kami layani. Kami ini adalah khodim, kami pelayan, itu Pak. Atau ketika misalnya terjadi, ya biasalah misalnya ada kesalahpahaman antar masing-masing umat nih. Ya bukan hanya satu agama dan agama yang lain, tapi kadang-kadang kan di internal Muslim juga ada kan. Misalnya ini masjid di sini kan ada. Oh iya. Misalnya ini harus satu desa harus satu masjid. Oh ternyata ada yang membangun, ribut ya gitu. Itu peran Kemenak gimana kalau? Peran Kemenak kami tugaskan para penyuluh, para kepala untuk mendamaikan itu. Ya tadi masa kita dengan umat lain aja kita kudu rukun. Iya. Di internal kita, mohon maaf lah, apalagi beda aliran ini jangan dipermasalahkan. Kan tadi Sofyan pemersatu umat, saya ingin mempersatukan hal itu. Ya, jangan sampai ini. Bukan beda aliran, beda DKM doang. Ya, misalnya ya, aliran saja dipermasalahkan kadang-kadang ya. Karena perbedaan di sini kunut, di sini tidak, ribut. Ini jangan sampai seperti itu. Apalagi tadi itu, ibarat DKM ribut ini, insya Allah kami akan bahkan pernah terjadi di Kampung Akang di Langsep. Pernah tuh. Ya terjadi ya tadi pembangunan masjid ini ribut ini. Tapi alhamdulillah clear kan gitu. Clear. Jadi sejarah itu ada terjadi. Kasusnya ada. Jadi kasusnya ada, bukan hanya ini itu. Tapi alhamdulillah tangani oleh Kementerian Agama clear. Nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada ajaran yang bertahan, nggak ada. Ya gitu aja. Itu. Biasa kan kalau di daerah selalu terjadi seperti itu. Tapi itu kami anggap hal yang inilah gitu ya. Wajar saja, dan ya namanya perbedaan masih ada ini gitu. Ya. Begini Pak ya, melihat bidang kerja Bapak yang selalu bersentuhan dengan yang multi pekerjaan lah. Melibatkan ribuan masyarakat, sehingga ya ini kabarnya Pak ya, Bapak juga kan digadang-gadang akan berpindah ke politis karena memang mampu mendulang suara. Ini bagaimana sih sebenarnya Pak sikap Bapak sendiri mengenai isu-isu itu politik? Isu tahun politik nih, seret-seret namanya. Saya hal ini tadinya no comment ya. Kenapa? Saya juga sudah memprediksi kehadiran saya
di Karawang yang kedua kali ini, kan tadi saya sampaikan saya pernah jadi kepala kantor di sini tahun 2015 sampai 2020. Dimutasi ke Kabupaten Karawang, Bekasi 13 bulan. Pindah lagi ke Purwakarta, ya. Bekasi aman, tidak ada pilkada saat itu. Juga Purwakarta juga tidak ada ini. Ternyata saya dikembalikan ke Karawang. Pas di Karawang ada pilkada ini. Ya saya artinya sudah memprediksi pasti ini. Saya teringat masa lalu tahun 2020. Ya 2020 juga seperti ini. Saya digadang-gadang, bahkan sudah di inilah gitu ya. Tetapi kan kenyataannya 2020 apakah saya nyalon? Iya. Enggak. Ya. Jadi perlu diketahui saya ini adalah saya ini di Kemenag ini sebetulnya saya tidak ingin jabatan yang ini ya. Artinya dengan di Kemenag aja kita patut syukuri berikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Insya Allah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu aja. Dan perlu diketahui kedatangan saya atau hadir yang kedua kali memimpin Kemenag Karawang ini, saya sudah meluruskan niat sesuai dengan konsep saya. Prinsip saya ada 3, Kang. Prinsip saya ada 3. Yang pertama bahwa jabatan atau kekuasaan adalah diniatkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya berpatokan seperti itu. Dan perlu diketahui pemimpin Kemenag ini bagaikan makhluk panggung. Maksudnya Pak? Maksudnya yang namanya pengelola Kemenag, Kementerian Agama kan dilihat banget. Salah sedikit aja di ini. Oh iya. Bener gak? Iya. Hah? Ya, beda dengan instansi-instansi lain. Karena punya dasar tadi agamanya katanya. Kan gitu. Ya. Itu saya sadari. Bahwa kepala kantor Kementerian Agama ini bagaikan makhluk panggung. Artinya dilihat dari bawah sampai atas. Dilihat ini itunya. Segala sesuatunya dilihat. Apalagi kesalahannya akan dilihat. Bahkan mungkin bisa saja kalau kebaikannya dilupakan. Ya, kan gitu. Tetapi prinsip saya hari ini adalah niat ibadah. Yang namanya makhluk panggung, mau dipuja, mau dibully, yang penting bagi saya adalah EGP, emang gue pikirin. Niat lurus untuk niat ibadah, melaksanakan pelayanan, karena saya sebagai khadimul ummah, khadimul ulama wal ummah, memberikan pelayanan terbaik terhadap umat. Di bidang-bidang tadi yang kita uraikan tadi, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa orang ngomong apapun, ya, memprediksi apapun, biarinlah, ya. Toh masalah jabatan itu semua kehendak Allah. Oleh karena itu, prinsip saya yang kedua adalah jabatan ini adalah kehendak Allah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya. Kan gitu. Bahwa pemilik kekuasaan adalah Allah. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun, itu adalah kehendaknya. Saya bicara hari ini seperti ini, tapi kehendak Allah nggak tahu. Ya. Misalnya pindah mutasi aja. Ya. Saya dari Purwakarta ke Karawang itu nggak tahu bakal ke Karawang. Tetapi kita kembalikan semua itu adalah kehendak Allah. Jadi kesimpulan saya, semua adalah kehendak Allah, tergantung Allah yang menentukan. Yang ketiga, prinsip saya adalah jabatan dimanapun adalah sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada masyarakat. Percuma jadi kepala kantor, percuma di politik dan sebagainya kalau kita tidak manfaat. Ya, intinya adalah kita bagaimana memberikan manfaat untuk umat. Misalnya sekarang di Kemenag Karawang, kita berikan manfaat untuk masyarakat Karawang. Toh memberikan manfaat kudu di politik wae. Iya. Di Kemenag juga, kalau kita niatnya ikhlas memberikan manfaat kepada masyarakat Karawang, itu merupakan ibadah kok. Iya. Benar nggak? Iya. Setuju nggak dengan konsep saya itu? Jadi sekali lagi, prinsip saya adalah, 1 adalah niat ibadah. 2, melaksanakan kehendak Allah. Yang ketiga, mencari manfaat khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Teman podcast, itulah
pandangan dari Kepala Kemenag Karawang Bapak Haji Sopyan terkait isu-isu yang menyeret-nyeret namanya masuk ke bursa politik di Karawang yang sedang hangat ini. Jadi pada prinsipnya Pak Haji Sopyan, Kepala Kemenag, amanah menjalankan tugas dengan ikhlas, dengan istiqomah, dan terserah orang menilai apa, gitu kan. Nah, teman podcast, setelah ini kita akan mendengar closing statement dari Pak Kepala Kemenag. Setelah yang satu ini. Sebelum saya closing, ingin beberapa sampaikan pada masyarakat Kabupaten Karawang. Yang pertama, Kementerian Agama menghimbau hati-hati dengan judi online yang akan merugikan kita, terutama para pegawai Kementerian Agama. Saya jangan sampai tergoda dan melakukan online, ya, judi online ini. Ya, bukan Kementerian Agama saja, termasuk masyarakat Kabupaten Karawang, gitu. Karena kerugiannya sudah tahu lah, gitu, ya. Yang kedua, ingin saya sampaikan kaitan dengan apa tadi teh? Netral. Oh iya, kepada para pegawai Kementerian Agama ASN kurang lebih 746 para pegawai Kementerian Agama. Saya himbau, bukan himbau, bahkan instruksi, yaitu jaga netralitas, ya, ASN, karena Karawang di tahun ini tahun politik. Beberapa bulan lagi, tepatnya mungkin tanggal 22 September, ya, kita 22 September sudah mulai ada calon para kandidat pemimpin daerah. Saya minta hati-hati dan jaga netralitas. Toh nanti tanggal 27 November siapapun yang menang, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita di pemerintah daerah atau bupati dan wakil bupati kita. Ya, sekali lagi mari kita jaga. Itu. Rekan-rekan semuanya, terakhir saya ingin menyampaikan hari ini kebahagiaan yang sangat luar biasa, ya, kepada sahabat saya dari PWI. Hari ini saya bisa, mungkin ini sejarah bagi saya, di Karawang hampir berapa tahun jadi kepala seksi, ini 4 tahun, kepala kantor 5 tahun, dan sekarang berarti hampir 10 tahun, Kang. Baru kali ini saya bisa komunikasi yang sangat luar biasa dengan PWI sehingga ada podcast seperti ini. Ini juga bukan kami yang datang ke tempat PWI, tetapi dari PWI datang ke Kementerian Agama. Ini sangat luar biasa, ya. Sekali lagi jajaran Kementerian Agama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan silaturahim kita terjadi lebih kuat. Dan mohon maaf, juga ingin saya sampaikan, jangan dengar isu bahwa Haji Sopyan tidak welcome untuk para media. Buktinya hari ini saya welcome terhadap teman-teman. Itu, ya. Yang kedua, saya sampaikan apa yang tadi diuraikan tadi, ya. Pertama ya kaitan dengan pelayanan, yang kedua program, ya, program-program Kementerian Agama. Ada yang lupa tadi saya sampaikan, ada yang program melalui anggaran dan ada yang program tidak melalui anggaran. Program yang tidak berbasis anggaran itu Kementerian Agama mungkin beda dengan kabupaten lain, yaitu ada program yang spektakuler, Kemenag Mengaji. Ya, Kemenag Mengaji ini dilaksanakan setiap malam Jumat Kliwon di Kementerian Agama, dan alhamdulillah dari periode pertama saya selalu melakukan, dan periode kedua pun dari mulai datang saya di bulan November, Desember sudah melaksanakan, belum putus sampai sekarang melaksanakan Kemenag Mengaji, ya, yaitu setiap Jumat Kliwon. Yang kedua ada Kamis Mengaji, bahwa semua pegawai Kementerian Agama baik yang ada di dalam di sini dan juga di KUA, di Badasa, setiap hari Kamis pagi-pagi minimal 1 atau 2 ayat untuk mengaji. Rata-rata ngaji Yasin itu alhamdulillah kita lakukan, ya.
Yang ketiga ada Jumat Barokah. Setiap Jumat kita ada Jumat Barokah, bahwa yang sholat Jumat di kantor Kementerian Agama, di masjid kantor Kementerian Agama ini, kita selalu ada konsumsi dan sebagainya. Dan juga ada Jumat Barokah yang dilakukan oleh Dharma Wanita, santunan kepada tukang ojek, tukang di pinggir jalan, tukang ini kebersihan dan sebagainya. Itu kita lakukan. Itu program Kementerian Agama yang tidak berbasis anggaran, tetapi alhamdulillah kita bisa lakukan ini. Karena apa? Tadi Kemendak pun ingin membaur dengan masyarakat lah. Gitu ya. Gitu. Terakhir sekali, pada semuanya apa yang tadi sampaikan, mohon Kementerian Agama ini bisa maju bukan karena saya, tetapi karena semua dukungan semua, baik di internal Kementerian Agama maupun pemerintah daerah serta masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang. Untuk itu sekali lagi saya agar membantu untuk mengawal program-program Kementerian Agama tadi, dan juga mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta konsisten untuk Kementerian Agama. Kementerian Agama Kabupaten Karawang, cakep. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.